Shalom, selamat siang untuk seluruh anak-anak ibu. Apa kabar? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita dalam keadaan aman di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini ya, yang sedang mewabah di negara kita. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen, namun tentunya di kelas yang berbeda dan juga di semester yang berbeda ya. Kamu sudah naik ke kelas 6 dan kita mengawalinya di semester 1 ini ya. Ibu harap sama seperti pertemuan sebelumnya, kamu dapat mengikuti kegiatan belajar dalam mata pelajaran ini dengan baik, tentunya dengan rajin dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga rajin mengikuti setiap materi-materi yang akan kita bahas nantinya, baik secara daring ataupun untuk kemungkinan pertemuan tatap muka ya ke depannya. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, kita ibadah singkat dulu ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kesehatan, kepintaran, dan konsentrasi yang baik, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat belajar untuk anak-anak ibu. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Nah, materi pertama yang mau kita bahas di kelas 6 ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti adalah tentang ibadah yang sejati. Ya, masih bersama dengan Ibu Adelina Simatupang ya. Tentunya Ibu tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena di kelas 5 ya kita sama-sama di dalam mata pelajaran ini juga ya. Nah, materi yang mau kita bahas ini berhubungan dengan pengalaman hidup kamu sehari-hari ya. Tentunya kata ibadah tidak asing lagi bagi kamu. Seperti yang kita lakukan sebelum memulai kegiatan ini tadi, kita pun sudah melakukan kegiatan ibadah singkat ya. Dan di gereja, di sekolah, di rumah, kamu pun sudah melakukan atau ambil bagian di dalam kata ibadah ya. Jadi ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, apabila materi atau pelajaran ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh dikuasai, maka kamu diharapkan dapat memahami konsep ibadah yang sejati dan juga dapat menjelaskannya ya. Adapun tujuan dari materi atau pelajaran yang pertama ini adalah yang pertama, ayo kita baca sama-sama, dapat mengimani ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, supaya kamu memiliki sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, supaya kamu dapat menjelaskan arti ibadah yang sejati. Dan yang keempat, menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang keenam, supaya kamu dapat menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Nanti di sini kita akan mewujudkannya dengan menyanyikan lagu dan juga menuliskan apa yang menjadi pesan dari lagu tersebut ya. Nah, adapun yang menjadi bahan bacaan Alkitab untuk kita memahami pelajaran ini adalah diambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ayo kita baca bersama-sama. Oke, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Yuk kita baca sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan bahan Alkitab, Ibu mau kamu mendengarkan dan juga menyimak cerita yang akan Ibu bacakan ya. Dengarkan baik-baik ya. Oke, simaklah cerita berikut. Suatu hari sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah? Akhirnya, Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya. Dengan tidak sabar, langsung menceritakan kejadian itu, serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Nah, kamu sudah simak ya, kamu sudah mendengarkan cerita tentang si Anto, bagaimana apa yang dia alami saat dia dalam perjalanan pulang dari sekolah. Nah, berdasarkan cerita yang kamu dengarkan tadi, silakan jawablah 3 pertanyaan, 2 ya. Silakan jawab 2 pertanyaan yang ada di